Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Malam. Hamdan wa syukron lillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Langsung saja, kami dari kelompok 1 dasar-dasar pengembangan organisasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan konsep dasar dalam pengembangan organisasi. Perkenalkan, saya Dinda Syafitri dengan NIM 2000 dan 2004 selaku moderator, dan ada ketiga teman saya yaitu Intan Efrin Guci dengan NIM 2000-2005, serta ada Irian Gustri Damaigulo dengan NIM 2000-2006, dan juga ada Sabrina dengan NIM 2000-2018. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Irian Gustri Damaigulo. Kepada Irian dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama, pengertian perubahan. Perubahan selalu terjadi didasari atau tidak. Begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi hanya dapat setiap perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati, dicermati karena keefektifan suatu organisasi tergantung pada sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan mengarah kepada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Slide selanjutnya, Intan. Sedangkan pengertian pengembangan organisasi merupakan proses pendekatan atau metode yang bertujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi ke arah yang lebih baik dengan penerapan nilai-nilai, ide, dan gagasan-gagasan baru yang lebih signifikan. Organisasi semakin berkembang ke arah yang positif. Pengembangan organisasi atau organization development adalah suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana di dalam proses organisasi dengan menggunakan pengetahuan ilmiah perilaku. Mungkin itu pembacaan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irian Gustri Damaigulo. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik pengembangan organisasi. Nah, karakteristik organisasi adalah perilaku dan tingkah laku suatu badan atau institusi terhadap kondisi yang ada di luar institusi itu maupun di dalam situasi sendiri. Artinya dalam dunia bisnis selalu fokus pada pelanggannya yang bukan hanya dari luar perusahaan itu saja. Juga orang-orang di dalam organisasi yang merupakan aset organisasi itu sendiri. Nah, secara umum karakteristik pengembangan organisasi ini ada 8. Yang pertama yaitu keputusan yang penuh pertimbangan. Nah, maksudnya di sini ialah suatu hasil yang diperoleh berdasarkan strategi yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan perubahan organisasi. Nah, yang kedua yaitu diterapkan pada semua subsistem manusia, baik individu, kelompok, dan organisasi. Nah, yang ketiga yaitu menerima intervensi baik dari luar maupun dalam organisasi. Nah, yang keempat yaitu kolaborasi. Maksudnya adalah kerjasama antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Nah, yang kelima yaitu teori sebagai alat analisis. Maksudnya adalah menggunakan pengertian yang disebutkan secara tertulis, lalu diterapkan sebagai alat analisis untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Yang keenam yaitu mengutamakan potensi manusia. Maksudnya adalah mengandung nilai humanistik
di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi, maksudnya adalah menggunakan pendekatan komitmen sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi. Nah, yang kedelapan yaitu pendekatan ilmiah. Maksudnya di sini adalah menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Efrin Uci. Kepada Intan dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan manfaat pengembangan organisasi. Ialah terbagi 4, yaitu yang pertama, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pemimpin dengan staf anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Lalu yang keempat merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Lalu, yang selanjutnya ada tujuan pengembangan organisasi yang terbagi 4 pula, yang mana yang pertama sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan adalah salah satu tujuan pengadaan pengembangan organisasi adalah untuk mencari, mengidentifikasi perubahan apa dan di aspek apa perubahan tersebut diperlukan dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua, tujuannya mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Pengembangan organisasi tentunya memiliki tujuan selaras dengan pertumbuhan organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui analisis pengembangan organisasi yang menyatukan proyeksi penjualan dan permintaan customer untuk menentukan tingkat pertumbuhan perusahaannya. Lalu yang ketiga, mendukung inovasi produk, di mana pengembangan organisasi sangat penting untuk inovasi karena dapat membantu menganalisis setiap elemen pengembangan produk dan menciptakan metode penerapan yang lebih efektif. Yang terakhir ialah yang keempat, menganalisis proses kerja. Ketika terlibat dalam pengembangan organisasi, dapat menganalisis proses kerja untuk efisiensi dan akurasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Intan. Mungkin cukup di sini video presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.